Tapi gitu. apa yang bikin dari alat berat nih, akhirnya Mmm. lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah gue dari alat berat, itu awal-awal jalan ya 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu. Lu harus bangun smelter, baru bisa punya tambang. Nah jadi alat berat gua nggak sewa Bro, Oke, karena hilirisasi ya waktu itu ya? hilirisasi, alat berat gua nggak sewa, akhirnya gue jual kan. Gue jual, gue pindah bisnis macem-macem tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gua trading komoditi lada, terus restoran juga gua pernah, kafe, itu macem-macem Bro. Makanya gua bener-bener lihat lu ya, menurut gua lu hebat. Lu tuh jadi nggak perlu lewatin kegagalan kayak gua Bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gue tuh banyak salah jalannya Bro. Baru terakhir gue di capital market, makanya gue telat Nah, taunya. apa tuh yang bikin awalnya lu lompat? Gua kan waktu itu gua baca bukunya Mmm, si Buffett kan. mmm, Jadi gua berdagang, gua nggak mmm, bisnis, gua dagang terus pengen gua timpukin ke mmm. market semua. Nah, lu bener, lu realize-nya tuh cepet, gue Ya. realize-nya tuh lambat, Bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu ke sana? Kalau gua kan Bikin gua bukunya Warren Buffett tuh. nah, Lu apa waktu itu? bikin gua ke sana jadi, bokap gua itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya, salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya Nah, apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk, Oke, kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. oke. Kalau Bang Harda itu BBHI, itu Alobank sekarang kan? Alobank, itu jual ke, Pak Charul Tanjung. Oke. Nah, di situ gue sering denger dia ngomong gitu loh. Pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-sekilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik Bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah lalu yang punya S Hardware juga teman dia juga. Kawan lama SES, grup? kawan lama, Oh, teman dia oke. juga. Nah jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri sini nih, ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah disitulah gue pertama kali denger soal saham Bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, Oh, janganlah. inisialnya Pokoknya jangan? top 10 lah. Nah Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Dulu Oke, dia top 10. oke. Nah tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke, Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. oke. Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan Bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Nah Oke. itu yang gue rasakan Bro. Gue bener, gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali Bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua Bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur Bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu Yes, belajar di sono, lu yes, denger, oke saham nih harus jadi kaya. yes. Nah, awal lu belajar tapi, Hmm. kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, gue Itu tetap ada belajar. role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya Hmm. di saham tuh ada yang ngajarin nggak? Nah pas gue denger itu, gue bego Bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu Oke, 2017. cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Bener, bener, bener. Tapi sayangnya apa ya? Kalau anak muda itu kesabarannya nggak ada Bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue nggak langsung, pas denger itu gue nggak langsung. Gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya. Gue dagang itu cari untung paling
8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, 50%, unlimited gitu loh bro. Ya. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro. Dua-duanya habis itu. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk crypto sama gue. Ya. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih kayak kripto juga, kan kita sama-sama bego lah. Ya. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah, terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Oke. Nah 2019 gue mulai aktif trading, jadi trader lah. Jadi trader, jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh lu masukin tuh semua? Masukin semua bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Ya. Sampai akhirnya gue dapat formula gue sendiri. Oke.